Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimawati dari kelas B dengan NIM B10111191062. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi saya untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian dengan tema tugas yaitu tentang kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian yaitu upaya pemerintah yang ditunjukkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas dan syarat keberlanjutan yang memiliki daya saing yang mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Atau secara garis besar bahwa kebijakan pembangunan pertanian merupakan upaya pemerintah untuk mengatur, mengendalikan aspek pembangunan di sektor pertanian dengan tujuan menjaga dan meningkatkan hasil pangan yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan tentang sejarah lahirnya kebijakan pembangunan pertanian, yaitu pada awal tahun 1970. Paradigma pembangunan pertanian ini di Indonesia berubah drastis seiring perubahan paradigma pembangunan ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada modal yang besar. Pada saat itu, kerangka pembangunan ekonomi sektor pembangunan pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi sebagai penyangga atau buffer guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pertanian dijadikan penyangga, maka yang terpenting bagi pemerintahan Orde Baru ialah bagaimana mendongkrak produksi pangan dalam negeri tanpa harus berbelit-belit, cepat, dan tidak beresiko secara politik. Pilihan inilah sebagai antitesis program land reform di masa Orde Lama yang dijadikan landasan utama dalam program pembangunan pertanian semesta. Selanjutnya, sejak kelahiran Orba menganut ideologi ekonomi kapitalis, cenderung melaksanakan pembangunan pertanian melalui bypass effort atau jalan pintas, yaitu berupa revolusi hijau tanpa revolusi agraria atau pembaruan agraria. Begitu besar ekspektasi masyarakat terhadap sektor pertanian sebagai pengelola atau landasan pemulihan perekonomian, terutama sejak krisis melanda Indonesia. Dikhawatirkan hal ini dapat dijadikan kontraproduktif apabila prinsip-prinsip dan strategi kebijakan pembangunan tidak diseminasi secara efektif kepada masyarakat. Sehingga perubahan paradigma ini menciptakan missing link dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dari satu periode ke periode lainnya. Tidak lagi pertanian dipandang dalam aspek menyeluruh, tetapi direduksi sebagai sekedar persoalan produksi, teknologi, dan harga. Oleh karena itulah, peningkatan pada peran sektor pertanian menjadi salah satu alternatif sumber penghasilan bagi petani, merupakan pilihan yang masih relevan dan sangat mendesak untuk diperbaharui. Selanjutnya, pada tujuan dibuatnya kebijakan pembangunan pertanian. Tujuan dari kebijakan pertanian yaitu mampu terwujud apabila mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret serta dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan. Dapat diartikan, arah kebijakan pertanian mencoba untuk melihat konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan pertanian tersebut. Secara garis besarnya, tujuan yang dibuat oleh pemerintah yaitu 1. Memajukan pertanian di Indonesia. 2. Mengusahakan agar pertanian di Indonesia menjadi lebih produktif. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi dan efisiensi produksi. Dan yang keempat, untuk meningkatkan pendapatan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanian di Indonesia. Kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah, yaitu adapun kebijakan pemerintahan pada sektor pertanian yang diperlukan karena beberapa hal, diantaranya yang pertama untuk menstabilkan output dan input, yang kedua kegagalan pasar timbul karena eksternalitas,
Nah, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya pemerintah perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas. Beberapa bentuk investasi dan dari pemerintah seperti pajak dan subsidi. Kebijakan pemerintah di bidang pertanian ada 8, yaitu kebijakan diantaranya kebijakan harga, kebijakan perdagangan, kebijakan subsidi, kebijakan struktural, kebijakan pengaturan, kebijakan fasilitas, kebijakan intervensi dan pemasaran. Jika kita membuat kebijakan, pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil kebijakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, usaha pengembangan ekonomi lebih fokus ke sektor yang menghidupi mayoritas penduduk di pedesaan, yaitu yang bekerja sebagai petani. Kedua, program industrialisasi untuk kepentingan mayoritas. Ketiga, pendidikan sebagai syarat utama harus dapat dijangkau oleh golongan mayoritas. Keempat, dalam pembangunan pertanian, prioritas bukanlah menghasilkan komoditi, akan tetapi menghasilkan atau menciptakan nilai. Dan yang kelima, industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani. Terakhir, perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah. Sekian yang dapat saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga di sini masih belajar. Mohon maaf sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.